Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, selamat datang di podcast Madani bersama saya dan di Badrul Zaman. Saya di sini akan insya Allah menemani kawan-kawan berbincang santai bersama narasumber di forum ini. By the way, podcast yang hari ini merupakan podcast yang perdana yang dilakukan oleh LDK Al-Madaniyah. Nah, insya Allah dalam segmen ini kita bakal membahas dan akan rutin menghadirkan berbagai pemateri yang menarik serta diskusi yang menarik juga. Nah, jadi jangan lupa untuk pantengin terus IG dan YouTube channel LDK Al-Madaniyah untuk info-info yang terupdate. Nah, sebelum kita lanjut, saya sapa dulu mungkin bagi kawan-kawan yang sudah hadir di dalam live IG. Halo semua, makasih untuk udah join live, diramaikan, di-share ke kawan-kawannya biar lebih ramai lagi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, Sobat Madani, kayaknya kita nggak perlu lama-lama lagi. Di episode perdana ini kita bakal membahas tentang tema milenial beradab dan berilmu. Menarik bukan? Tentang milenial beradab dan berilmu. Kalau gitu kita langsung saja. Saya perkenalkan narasumber kita siang hari ini, Ustaz Muhammad Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya siap ya? Ya, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Barakallah Ustaz. Iya. Selamat datang di podcast Madani Ustaz. Iya, sama-sama. Ya, Sobat Madani, Ustaz Muhammad Kurnia ini merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sekaligus pembina dari UKM LDK Al-Madaniyah. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, sesuai dengan tema tadi yang mengenai milenial beradab dan berilmu. Milenial sendiri itu kan generasi dari tahun 80-an hingga 2000. Namun kita nih hari ini berfokus tentang generasi muda, khususnya mahasiswa dan belajar. Kalau dilihat dari potret generasi muda saat ini, Ustaz, yang banyak yang berakhlak luas gitu. Gimana Ustaz menanggapi fakta yang demikian Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Madani yang digagas oleh teman-teman dari LDK Al-Madaniyah Universitas Bangka Belitung. Mudah-mudahan semuanya yang menyaksikan tayangan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Baik ahli yang berbahagia, rekan-rekan semuanya yang insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat. Di sini kita mengangkat satu tema yang menarik barangkali, apalagi berbicara tentang milenial ya, karena mau tidak mau keberadaan era zaman sekarang ini tidak akan luput dari teman-teman kita generasi milenial. Sebenarnya generasi milenial itu siapa sih mereka? Mereka yang secara garis besarnya notabene mereka masih dalam berusia muda atau belum tua, karena kalau sudah tua disebut dengan kolonial namanya ya. Jadi kalau milenial ini mereka masih masuk dalam kategori anak-anak muda. Nah, fakta yang kita temukan hari ini itu menjadi gagasan tema kita yang akan kita bincangkan siang ini mungkin, karena kita berbicara tentang bagaimana milenial itu mereka harus beradab dan mereka harus berilmu. Lalu kemudian bagaimana fakta yang kita temukan pada hari ini? Yang kita temukan pada hari ini banyak milenial mereka terlena dengan usia mereka. Artinya mereka ketika melewati hari-harinya jarang sekali diisi dengan hal-hal yang baik, sehingga apa yang tadi menjadi harapan kita beradab dan berilmu itu jauh daripada mereka rekan-rekan milenial kita yang mereka ada di luar sana. Nah, dalam skala kampus ini pun tidak jauh berbeda. Kenapa saya katakan tidak jauh berbeda? Karena kita melihat bagaimana anak-anak kita ya atau rekan-rekan mahasiswa kita, mereka pun banyak menjalani hari-harinya di dunia perkuliahan itu hanya sekedar ya berganti matahari, kemudian pagi lagi, siang lagi, sore, malam dan seterusnya, kegiatan organisasi, olahraga dan lain sebagainya, nongkrong di kantin dan lain sebagainya. Tapi sedikit sekali yang itu mereka gunakan waktu-waktu mereka itu untuk bisa menambah keilmuan mereka yang di luar daripada keilmuan formal tentunya. Karena kalau seandainya ini kita biarkan begitu saja, kita kasihan. Nanti ketika mereka sudah melewati umurnya begitu banyak, lalu kemudian nanti mereka tidak mendapatkan hasil manfaat yang itu bisa menjadi bekal mereka di masa yang akan datang.
ya. Maka ini tema yang menarik yang digagas oleh teman-teman dari LDK Al-Madaniyah. Mudah-mudahan sobat-sobat semuanya yang menyaksikan tayangan ini itu bisa mengambil manfaatnya dari apa yang kita diskusikan pada siang menjelang sore hari ini, ya. Jadi kalau menurut saya tadi, kalau kita berbicara tentang milenial, ya itu memang sudah sebuah realita yang mungkin bagi kami sebagai tenaga pendidik, bagi kami sebagai dosen, atau bagi kami sebagai orang tua, ini cukup meresahkan kalau tidak segera kita atasi. Karena khawatirnya dari satu kelompok yang kecil awal mulanya, ini nanti akan berpengaruh kepada kelompok yang lebih besar, yang kemudian akan menyebar, lalu kemudian nanti akan melahirkan satu paradigma yang ini melewati waktu dengan penuh kesia-siaan, karena memang tidak berasaskan adab dan ilmu, ya. Seperti itu barangkali sebagai mukadimah pengantar dari saya, seperti itu. Ya, Ustaz. Terus mengenai milenial, Ustaz, yang milenial waktu zaman Rasul tuh gimana sih, Ustaz? Oh, kalau milenial zaman Rasul dulu kita berbicara sahabat-sahabat, ya, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti sahabat Bilal bin Rabah, ya, seperti sahabat Zaid bin Thabit, yang mereka memang tipikal sahabat yang menghabiskan masa mudanya hanya untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana potret dulu para sahabat-sahabat Nabi yang mereka masih usia muda terhadap Nabi yang usia Nabi waktu itu sudah kisaran di angka 50-an tahun, ya, ditambah dengan beberapa sahabat-sahabat yang senior, yang sepuh seperti Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka yang mereka laksanakan dalam keseharian itu adalah mereka banyak mengabdi. Dan ternyata dari pengabdian mereka itu, dari khidmatnya mereka itu, disitulah mereka menunjukkan adab mereka. Dan disitulah mereka bisa memperoleh ilmu yang luar biasa, yang mungkin setelah bergesernya periode satu sahabat ke sahabat yang lainnya, mereka masih tetap bisa menjaga tradisi keilmuan itu sehingga masih bisa diajarkan untuk generasi-generasi setelahnya. Nah, itu semua kan berawal dari mereka menjaga adab yang baik. Karena memang kita dituntut bagaimana diri kita ini bisa memiliki adab yang baik, apalagi di usia yang muda. Karena hari ini kita temukan, maaf, anak-anak muda kita, mereka banyak sekali yang bobrok adab dan etika mereka, ya. Kita kalau dulu membayangkan ketika kita masih muda, ada orang tua, ya, kita mau lewat ke depan orang tua itu mikir-mikir dulu, ya, mikir-mikir dulu. Kalau saya pribadi, kalau ada jalan lain, saya lebih milih jalan lain. Karena ya kita memang ditanamkan dari orang tua kita, dari lingkungan keluarga kita, tempat sekolah kita, belajar kita, harus seperti itu, memiliki adab yang baik. Zaman hari ini bagaimana coba? Ya? Anak-anak muda mereka tidak bisa menghargai, oh itu ada orang tua, oh di situ ada lansia, oh di situ ada ibu menyusui. Apalagi termasuk anak-anak muda yang merokok, ya. Ini kadang-kadang mereka tidak bijaksana, tidak pandang tempat, ya. Mereka mau merokok di mana saja mereka merokok. Mereka tidak tahu di situ adalah fasilitas umum, di situ adalah tempat di mana harus steril daripada asap rokok dan lain sebagainya. Ya, itu terjadi karena memang mereka tidak punya basic adab yang baik dalam kehidupannya, ya. Jadi ini kalau kita kaitkan dengan bagaimana dulu para sahabat di zaman Rasulullah, ya tentu ini sangat-sangat jauh berbeda. Kalau sahabat dulu mereka mengedepankan pengabdian kepada Rasul, pengabdian kepada sahabat-sahabat Nabi yang lebih tua usianya dari mereka, dan ternyata dari pengabdian itulah mereka bisa melahirkan akhlak yang baik. Mereka bisa memiliki adab yang mulia, lalu kemudian setelah itu mereka nanti akan mendapatkan ilmu, ya. Karena kalau orang sudah berkhidmat, adab dan ilmu itu ngikut. Tapi kalau seandainya dia hanya nuntut ilmu saja, adab tidak ngikut. Berkhidmat apalagi. Buktinya apa? Banyak sekarang orang yang punya ilmu, ya kita katakan sedikit, ya sedikit, ya, tapi sombongnya bukan main. Banyak orang yang punya ilmu, ya, dia baru baca beberapa kitab saja, tapi seolah-olah dia laksana sebagai seorang mufti, orang yang bisa mengeluarkan fatwa, ya, apalagi berfatwa dengan hukum-hukum Islam yang sebenarnya itu sangat global, ya, yang bisa kita kaji dari berbagai macam perspektif. Nah, itu semuanya terjadi karena landasan kehidupan kaum milenial tadi hanya berdiri di atas ilmu, ya. Maka di sini kita harus mengambil benang, ya, untuk kita tarik lurus bahwasannya sebagai seorang milenial ada dua modal utama yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah adab kita, yang kedua ilmu, ya. Mana Ustadz yang harus kita lebih dulukan, apakah ilmu atau adab?
tentu lebih yang harus kita dulukan adalah adab, ya. Al-adab fauqal ilm. Adab itu di atas ilmu, ya. Karena orang yang beradab nanti dia akan memiliki hati yang bersih, ya. Karena dia punya adab. Tapi orang yang berilmu, kalau seandainya dia tidak diimbangi dengan adab yang baik, boleh jadi dengan ilmunya nanti dia menjadi sombong. Dengan ilmunya nanti dia coba mencari celah untuk menyalah-nyalahkan orang lain, untuk memusuhi orang lain, untuk membenci orang lain, bahkan untuk mencaci maki orang lain. Hanya gara-gara perbedaan perspektif pandangan dalam sebuah persoalan yang itu memang sudah khilafiyah nilainya. Ya, nah itu terjadi kan karena dia memiliki ilmu lalu kemudian tidak diiringi dengan adab. Sehingga keilmuan itu bukan mengangkat derajatnya sebagaimana Al-Quran sampaikan, ya, yang seharusnya orang berilmu itu Allah angkat derajatnya, tapi justru dia menghinakan orang lain yang itu sebenarnya menghinakan diri dia sendiri, ya, dengan ilmunya. Ya, berapa banyak orang sekarang baru ngikut satu pengajian, ya, kemudian keluar dari pengajian menyalah-nyalahkan yang lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang salaman habis sholat, ya, ini langsung apa salam seperti ini bid'ah, ya, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka, ya. Padahal kan ini persoalan khilafiyah, ya. Kalau seandainya orang baru datang ke masjid, belum pernah ketemu, belum pernah salaman, ketika dia mau salaman itu hukumnya mustahab, ya, sunnah dianjurkan. Tapi kalau misalnya dia sudah salam sebelum sholat, kemudian dia setelah sholat dia baru mau salam lagi, dia sudah salam sebelum sholat dan sudah sholat dia mau salam lagi, itu hukumnya sudah mubah saja, artinya boleh, ya, tidak ada larangan. Nah ini kenapa ada sekelompok orang yang dengan bekal ilmu yang sedikit akhirnya dia menyalah-nyalahkan daripada orang lain. Kasihan umpamanya ada orang yang baru taubat, orang sudah 20 tahun kerjanya maksiat, berjudi, mabuk-mabukan, ya, tiba-tiba dia bertaubat datang ke masjid, dia niatnya hatinya lembut, mau salaman dengan orang lain, ketemu yang model macam ini, apa yang terjadi coba? Nah ini orang, saya baru hijrah, saya baru taubat, sudah disalah-salahkan, saya mau salam baik-baik, ini sudah ditolak. Nah itu kan karena keilmuan yang tidak diiringi dengan adab, ya. Tapi beda kalau kita mengedepankan adab, ilmu itu akan ngikut nanti, ya. Karena orang yang beradab ini kan biasanya dia cerminan dari keilmuannya tadi. Maka orang yang beradab itu hatinya senantiasa menjadi hati yang bersih, ya. Dia tidak punya rasa benci dengan orang lain, dia punya sifat untuk bisa merangkul orang lain, ya, untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Seperti itu barangkali. Mengenai tadi adab tadi Ustaz, Ya. yang membedakan dari mengapa yang zaman Rasul tuh bisa beradab dengan baik dan yang sekarang itu kurang beradab tuh apa Ustaz? Ya, karena pada saat itu tentu para sahabat mereka sudah berhadapan langsung dengan the best role model kita, the best panutan kita, the best uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri pun beliau tumbuh hidup menyampaikan dakwah Islam itu dengan adab, ya. Bukan setiap ketemu orang qala Allah Ta'ala fi kitabillah, bukan langsung firman Allah saja, tidak. Tapi Nabi dengan adab-adab beliau banyak contoh-contohnya. Salah satunya dakwah Nabi ketika Nabi setiap lewat suatu jalan selalu diludahi oleh seseorang. Tiap hari Nabi lewat diludahi. Tiap hari Nabi lewat diludahi. Ketika itu para sahabat sudah emosi, ya, ini Nabi kita, ini Rasul kita, kok diludahi tiap hari? Ini bukan menghormati Rasul kita, tapi malah merendahkan Rasul kita. Para sahabat sudah marah, tapi Nabi bendung. Jangan marah, kata Nabi, biarkan dia meludah. Itu adalah hak dia, ya. Dan itu tidak ada ruginya kita, ya. Nabi dengan sabarnya beliau, adab beliau, Nabi menerima semua itu. Tiba suatu hari ketika Nabi lewat, ternyata tidak ada yang meludah. Akhirnya Nabi tanya kepada para sahabat, kemana orang yang biasa tiap hari meludahku kalau aku lewat sini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kau mau balas dendam? Kalau kau mau balas dendam, biar kami yang balas dendam. Kalau kamu cari rumah dia. Bukan, kata Nabi, aku mau tahu kemana dia, kenapa dia tidak meludahiku hari ini. Ternyata dapat informasi bahwa yang meludah tadi dia dalam keadaan sakit. Ketika dia sakit, diketok oleh Rasulullah rumahnya. Assalamualaikum, kata Nabi. Ketika dia membuka pintu, kaget. Ternyata yang datang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan apa? Wahai Muhammad, aku setiap hari meludahmu. Tapi ketika aku sakit, ternyata engkau pertama kali orang yang datang menjengukku. Padahal aku punya kawan, aku punya tetangga, aku punya keluarga, tidak ada satupun yang datang menjengukku. Tapi engkau Muhammad yang setiap hari aku ludah, yang setiap hari aku sakiti, yang setiap hari aku hina, aku caci maki, ternyata engkau datang untuk menjengukku, wahai Muhammad.
Maka pada saat itu yang bersangkutan tadi dia langsung mengatakan, wahai Muhammad, bimbing aku, tuntun aku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwa aku beriman tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu hasil dakwah Nabi itu dengan adab beliau, ya. Pernah ketika Nabi sedang kumpul-kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba di pojokan, kita katakanlah kalau hari ini disebut dengan masjid, di pojokan masjid itu ada orang kafir, dia buang air kecil. Para sahabat itu sudah emosi, sudah marah, sudah ada yang menyabut pedangnya. Ini kurang ajar nih ya Rasulullah, ya. Ini masjid kita tempat suci, tapi ternyata dibikin tempat dia buang air kecil, ya. Kata Nabi apa? Oh, jangan dulu, kata Nabi, jangan emosi. Dia lagi buang air kecil, selesaikan dia buang air kecil, baru nanti kita tanya, ya. Ternyata setelah orang kafir tersebut dia buang air kecil, baru dipanggil oleh Nabi. Sini engkau, kata Nabi. Ya, ada apa, kata orang kafir tadi. Ditanya oleh Nabi, engkau tahu ini tempat apa? Saya tidak tahu. Ini adalah masjid. Bagi kami umat Islam, masjid ini adalah tempat yang suci untuk kami beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan kami. Lalu kemudian orang kafir tadi dia terkejut bukan main. Kenapa dia terkejut? Karena ternyata dia sudah buang air di tempat sucinya kaum muslimin, dan di situ ada Rasulullah. Tapi tidak disakiti beliau tadi, tidak dimarah-marahi, tidak dihukum, ya, bahkan tidak dipancung. Itu kan sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana aturan dalam berkehidupan sosial kan, ini kan sudah menodai tempat ibadah, ya tentu sanksinya akan berat. Maka ketika itu dia sadar, oh begitu indahnya adab Nabi, oh begitu indahnya akhlak Nabi, sehingga akhirnya dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Dakwah Nabi itu berhasil dengan adab dan perilaku beliau. Itu yang beliau depankan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kami telah jadikan pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang paling baik. Maka tidak ada yang paling baik akhlaknya manusia di dunia ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita berbicara tentang adab dan kita tidak akan bisa lepas dari figur Rasulullah, ya, sebagai role model kita, ya, sebagai the best uswatun hasanah kita, ya, supaya kalau kita sudah kenal dengan akhlaknya Nabi, kenal dengan adabnya Nabi, ini pelan-pelan yang kita ikuti, ya. Kalau ini sudah kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita, insya Allah mudah sekali ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita. Seperti itu barangkali tadi. Terkait tadi kan mengenai role model kan Ustaz. Zaman dulu tuh kan, zaman Nabi itu ada Nabi Muhammad sendiri sebagai role modelnya. Nah, sekarang nih gimana gitu mengenal role modelnya tuh? Ya. Nah, kalau sekarang ini ya kita salah satunya tetap kita tidak bisa lepas dari role modelnya Nabi, tidak bisa. Maka cara kita untuk bisa mengenal bagaimana kepribadian Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana kehidupan Nabi, tentu harus dengan banyak-banyak mengkaji tentang sirah Nabi Muhammad, tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad, supaya kita semakin kenal, ya, supaya kita semakin mengetahui bagaimana mulianya akhlak Nabi. Ya, Nabi ketika berbicara, beliau itu tidak pernah tidak noleh beserta badan-badannya, tidak pernah. Ya, kita hari ini kan kalau manggil mahasiswa, saya bisa manggil mahasiswa, "Dek, kamu kesini, ada apa Pak?" Ya, hanya kepalanya saja yang noleh. Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi kalau berbicara dengan orang, Nabi langsung noleh dengan badan-badan beliau. Itu akhlak Nabi. Kepada anak kecil, Nabi berbicara bagaimana? Apakah Nabi melihat ke bawah? Tidak. Nabi nunduk, atau Nabi duduk, atau Nabi jongkok, baru kemudian Nabi satu pandangan, ya, setinggi anak kecil yang diajak bicara oleh Nabi. Itu akhlak yang mulia, ya. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana akhlak mulia Nabi, harus banyak-banyak belajar tentang sirah Nabi Muhammad, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di era masa kini kita mencari role model yang seperti apa, Ustaz? Tentu di sini yang harus kita cari adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang punya sikap takzim, ya, bisa menghormati orang lain, ya. Itu yang harus kita contoh, itu yang harus kita teladani. Kenapa? Karena kalau kita memberikan contoh dari contoh yang jauh mungkin sulit diterima oleh orang. Apalagi anak-anak milenial kita sekarang kan mereka lebih realistis. Mereka melihat apa yang kira-kira ada di hadapan matanya, oh itulah yang mereka tengok, itulah yang mereka ikuti, ya. Maka di sini kita butuh untuk menciptakan satu lingkungan, ya, satu lingkungan yang ini bertujuan untuk menanamkan moralitas yang baik, akhlak yang mulia, adab-adab yang terpuji dengan etika-etika yang baik, yang sopan, ya, sehingga ini nanti akan melahirkan paradigma-paradigma yang memiliki adab dan karakter yang baik, ya. Jadi kalau sekarang ini yang kita lihat adalah, ya, kita cari lingkungan kita berada di mana,
ya kita bergaul dengan siapa. Karena bagaimanapun tadi Ustadz mau sampaikan bahwa kita tidak akan bisa membentuk karakter diri kita baik selama kita berada di lingkungan yang tidak baik. Ya. Oh, berarti kita harus pilih-pilih lingkungan, Ustadz. Bukan pilih-pilih lingkungan, tapi kita harus mensortir di mana kita berada. Ya, bukan berarti lantas demikian itu kita langsung pilih-pilih teman. Oh, ada yang kawan seperti ini kita tidak usah berteman. Ada kawan seperti ini kita musuhin. Tidak seperti itu. Kita berteman dengan siapa saja boleh. Tapi kalau kita berbicara tentang circle inti kita, ya, lingkungan pokok kita di mana kita menghabiskan banyak waktu, itu harus bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang tepat. Supaya nanti kita senantiasa diajarkan dengan adab-adab ilmu, ya. Coba kalau kita nongkrong dengan kawan-kawan yang biasa ngomong kotor misalnya, kita kebawa, ya. Dan kacaunya nanti kalau kita sedang di depan orang tua misalnya, atau kita ada di tempat lain, itu kebawa-bawa. Kenapa? Karena sudah terbiasa tadi, ya. Maka dimanapun kita berada, kita yang berusaha untuk menciptakan lingkungan agar di situ bisa melahirkan adab-adab yang baik, adab-adab yang terpuji. Apalagi kalau kita berada di ruang lingkup kampus misalnya, ya, ini hati-hati, ya, ini semuanya ada di hadapan mata kita. Yang baik kelihatan di mata kita, yang tidak baik pun itu kelihatan ada di mata kita, ya. Berapa banyak sekarang ini kita lihat mahasiswa-mahasiswa kita, mereka masih terbuai dengan waktu, mereka banyak menunda dari melakukan kebaikan, apalagi banyak yang maaf tidak sholat dan lain sebagainya. Ini kan adalah potret yang bersumber dari sebab mereka tidak memiliki adab, ya, mereka tidak memiliki ilmu. Maka ini tugas kita semuanya. Kita bangun dulu satu lingkungan, ya, untuk menciptakan paradigma yang beradab, berilmu. Kita mulai dari ruang lingkup universitas kampus kita. Dari mana gerbangnya? Ya tentu dari teman-teman LDK Al-Madaniyah ini yang harus menjadi pionir untuk menggagas bagaimana kita bisa mewujudkan kaum milenial yang ada di ruang lingkup Universitas Bangka Belitung beradab dan berilmu. Ya, jadi nanti kalau kita bergerak bersama-sama, insya Allah tidak akan sulit kok, ya, akan dengan mudah. Seperti itu barangkali nanti. Nah, terkait tadi mengenai cara mengenal mencari role model gitu kan melalui syirah. Terus, nah untuk di LDK Madaniyah sendiri ada juga kajian syirah setiap malam Jumat gitu, kawan-kawan. Jadi mungkin kawan-kawan yang di live ini bisa ikut nanti di kajian syirah setiap malam Jumat. Terus untuk yang lingkungannya itu sendiri mungkin nanti bakal ada asalam. Jadi kawan-kawan mahasiswa baru join di situ untuk gabung ke dalam LDK Madaniyah. Nah, terus Ustadz, pertanyaan selanjutnya mungkin terkait tips dan trik menjadi milenial yang beradab dan berilmu, Ustadz. Yang pertama, kita dalam urusan dunia tidak boleh melihat orang yang lebih tinggi daripada kita. Karena khawatirnya nanti kita punya hawa nafsu yang tidak bisa terkendali. Tapi kalau urusan dunia, kita lihat orang yang lebih rendah daripada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melihat konteks akhirat, maka jangan pernah melihat orang yang lebih rendah daripada kita, ya. Takutnya nanti kita sudah merasa puas dengan amal ibadah kita, tapi kita melihat orang yang lebih tinggi amal ibadahnya, supaya kita termotivasi untuk mengikuti jejak orang beramal ibadah seperti itu. Contoh, misalnya kita punya teman, ada mereka yang istiqomah tahajud, istiqomah duha, tidak pernah tinggal, ya. Yang begitu yang harus kita lihat, yang begitu yang harus kita contoh, ya. Jangan nanti tiba-tiba kita malah justru mencontohkan diri kita kepada teman-teman yang ibadahnya jarang, ya. Misalnya ada teman yang dia sholat maghrib, isya, ya, itu yang kita lihat zuhur asarnya lewat, ya. Kalau kawan itu cuma 2 waktu saja, saya masih ada 4 waktu misalnya kan. Nah itu kan bukan sebuah cara yang baik, ya, untuk bisa membentuk diri kita agar memiliki pribadi yang berkualitas, yang berkarakter, yang berakhlak mulia tadi. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin sampaikan tips dan trik kita tadi untuk bisa menjadi milenial yang beradab dan berilmu itu, tentu kita harus mencari lingkungan, ya, lingkungan yang itu bisa mendukung diri kita untuk bisa memiliki adab yang baik, ya. Mulai dari perbuatan, mulai dari perkataan, mulai dari diskusi-diskusi ringan misalnya kan. Nah, kalau bahasa kita sekarang mulai dari tempat tongkrongan, ya. Karena itu yang nanti akan membentuk pola pikir kita. Kita nongkrongnya dengan siapa, itu yang nanti kita dapatkan, yang kemudian nanti akan kita bawa keluar, ya. Maka ini sangat-sangat berbahaya sekali.
ya. Kalau seandainya kita temukan ada lingkungan yang tidak baik, bagaimana Ustaz? Apakah kita harus kasih jarak ke mereka? Apakah kita harus musuh mereka? Tidak, ya. Kita jangan pernah melihat ada orang melakukan kelalaian, melakukan kemaksiatan lalu kemudian kita tinggalkan, jangan. Apalagi sampai kita caci maki, jangan, ya. Mungkin mereka belum sampai dakwah ke telinga mereka. Maka siapa tugas yang menyampaikan dakwah itu? Kita yang mengajak mereka kepada hal-hal yang baik, ya. Karena cerminan orang yang beradab itu kan pada akhirnya dia bisa merangkul orang lain, mengajak orang lain dalam kebaikan, bukan malah dia membuat orang lain itu tidak nyaman dengan dia, ya. Karena orang yang beradab ini bedanya dengan orang yang tidak beradab itu adalah keberadaan dia dirindukan oleh orang lain. Itu orang beradab, ya. Ya, dan dia sendirilah, misalnya kalau punya teman yang adabnya bagus, kalau ngomong tutur katanya lembut, sopan, ya, dia punya attitude yang baik, kemudian dia orangnya ramah, ya, dia sangat toleransi dengan teman-teman yang lain, dia sangat loyal dan sebagainya. Kalau punya teman seperti itu, kira-kira dirindukan atau tidak? Ya, dirindukan, ya. Mereka tidak ada, kita cari, oh ini kemana ini si fulan ini, ya. Kenapa? Karena dia orang baik. Tapi kalau kita punya teman yang tidak baik misalnya, ya, ini kalau ketemu kerjaannya berhibah, kerjaannya bergosip, ngomongin aib orang lain, ngomongin dosa misalnya kan, ngejek-ngejek kawan dan sebagainya. Punya teman seperti itu, kalau dia tidak ada, apakah kita cari? Oh tidak, untung-untung dia tidak ada. Kalau dia ada bagaimana? Kita yang lari menghindar, kan begitu, ya. Maka itu perbedaan orang yang beradab dengan orang yang tidak beradab. Jadi kalau seandainya benar-benar menjaga citra nama baik kita sebagai kaum milenial, ya kita harus punya potret adab dan potret ilmu, ya. Karena kalau seandainya kita melepaskan kedua hal ini, khawatirnya nanti ya masa milenial kita lewat begitu saja. Ya, ini waktu sangat-sangat cepat sekali berlalu, ya. Ini sekarang mungkin teman-teman yang menyaksikan ini sudah masuk semester berapa misalnya, ini tidak terasa nanti, ya. Tahu semester 5, semester 6, semester 7, semester 8, ya. Tahu sudah persiapan wisuda, nanti sudah sarjana. Ini masih ada terus ujian-ujian dari Allah. Nah, untuk melewati berbagai macam fase dalam kehidupan ini, maka dua modal yang paling dasar yang harus kita miliki. Pertama, adab, yang kedua adalah ilmu. Seperti itu barangkali nanti. Oke, Ustaz. Terima kasih. Mungkin terakhir Ustaz, ini menyambut angkatan baru 2022, kira-kira ada pesan nggak Ustaz untuk mereka dan kami-kami mahasiswa? Oke, baik, untuk rekan-rekan semuanya, khususnya mahasiswa-mahasiswa baru, ya, yang insya Allah nanti kita akan mengikuti program dari teman-teman LDK Al-Madaniyah, yaitu program As-Salam, ya. Itu saya harapkan nanti bisa diikuti dengan baik, karena itu menjadi wadah untuk membuka jendela pengetahuan dari teman-teman mahasiswa baru semuanya, khususnya bagaimana sepak terjang yang sudah digagas oleh teman-teman LDK Al-Madaniyah Universitas Bangka Belitung. Maka sekali lagi saya sampaikan, ini adalah forum yang baik, ini adalah komunitas yang baik, karena tujuannya adalah bagaimana kita bukan hanya mendapatkan ilmu saja, tapi dalam forum kita ini, dalam organisasi LDK Al-Madaniyah ini, insya Allah kita akan diajarkan adab-adab, perilaku-perilaku yang baik, yang tentunya semua itu berdasarkan dari tuntunan syariat agama Islam. Jadi sekali lagi saya pesankan dan saya himbau kepada adik-adik mahasiswa semuanya, khususnya mahasiswa baru, ayo kita meriahkan nanti program-program yang digagas oleh LDK Al-Madaniyah. Kalau hari ini kita baru podcast Madani yang pertama, ya, podcast Madani jilid 1. Tidak untuk kemungkinan nanti akan ada jilid 2, jilid 3 dan seterusnya. Atau mungkin nanti kita akan mendatangkan narasumber dari pihak rektorat misalnya, kita langsung dudukkan Pak Rektor di sini. Wah, itu kan akan sangat bergengsi sekali. Tapi itu nanti akan kita simpan dan akan kita laksanakan nanti di periode-periode selanjutnya atau di kesempatan-kesempatan yang lain, ya. Yang penting nanti ke depan ada beberapa program dari LDK Al-Madaniyah yang ini membuka ruang selebar-lebarnya untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru agar bisa bergabung dan mengambil manfaat dari program yang sudah digagas oleh teman-teman LDK Al-Madaniyah ini. Demikian barangkali Dani. Masya Allah, luar biasa sekali pesan dari Ustadz Kurnia ini terhadap sobat-sobat Madani, yang kita tahu tadi bahwa pentingnya beradab dan berilmu, pentingnya memilih lingkungan yang baik gitu. Semoga kita bisa petik hikmah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi.
Saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Muhammad Kurnia Ya, atas sama-sama. ilmunya yang bermanfaat tadi, dan makasih juga pada Sobat Madani yang telah join live dan nonton podcast ini maupun di YouTube. Jangan lupa saksikan terus podcast Madani di IG maupun di YouTube LDK Al-Madaniyah. Saya dan di Badrul Zaman pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.